berbagi ilmu tentang jika sudah terlanjur punya utang. Tadinya kita semua kan tidak punya utang kan Pak ya. Kita lahir bayi itu kan makan aja susah apalagi ngutang ya. Kemudian kita besar sekolah, ngutang siapa yang percaya sama anak sekolahan. Kemudian kita mulai kerja kecil-kecilan, kita masih belum dikasih utang. Tiba-tiba semakin dewasa, utang kita semakin banyak dan semakin sulit untuk lepas darinya. Sebetulnya kita semua pernah menikmati tanpa hutang sebetulnya. Dan rasanya itu kangen kalau kita melihat kembali ke masa lalu, di mana masa kita kecil main sama tetangga, main sama anak-anak yang lain, tanpa mikir tanggal, tanpa mikir angsuran gitu ya, tanpa mikir ada tekanan dilelang atau ditarik gitu ya. Baik, kami akan coba wujudkan harapan dan mimpi itu Pak. Kembali kepada masa-masa di mana panjenengan bisa hidup sehat tanpa bergantung dengan hutang. Setidaknya ada dua hal yang harus kami sampaikan di sini. Yang pertama itu terkait dengan teknis. Kalau utang itu dengan saudara, misalkan dengan Pak Le, dengan Bule, dengan paman, dengan tetangga, dengan kerabat atau sahabat atau siapapun, itu metodologi penyelesaiannya akan berbeda dengan utang yang berkaitan dengan perbankan. Perbankan pun beraneka ragam. Ada yang bentuknya kartu kredit, ada yang bentuknya KPR, ada yang bentuknya leasing, ada yang bentuknya KUR, ada yang bentuknya rekening koran, ada yang bentuknya bank syariah, berbagai macam. Bahkan ada yang berbentuk koperasi simpan pinjam dan rentenir ya. Macamnya banyak Pak, utang di luar sana. Dan satu dari panjenengan mungkin mengalami apa yang saya sebutkan tadi. Bisa dengan BRI, bisa dengan BRI Syariah, bisa dengan koperasi simpan pinjam, bisa dengan rentenir, atau bisa dengan saudara sendiri. Teknis penyelesaiannya ini berbeda-beda. Teknisnya berbeda-beda. Kami mungkin tidak bisa menyampaikan satu persatu detail teknisnya. Bagaimana kalau itu rekening koran, bagaimana kalau itu kartu kredit, bagaimana kalau itu leasing motor atau mobil. Karena masing-masing caranya berbeda, tentu kami butuh waktu yang cukup untuk menyampaikannya. Dan waktu yang ada saya rasa kurang. Dengan demikian nanti kasus per kasus saja. Kami akan sampaikan di sini Pak. Sebetulnya kami itu ada kantor di Malang, di daerah Sawo Jajar, di Jalan Danau Sentani Raya, betul ya? Di Jalan Danau Sentani Raya, kami punya kantor di sana. Saya umumkan di sini. Nanti kalau Bapak ingin konsultasi terkait dengan teknisnya, bagaimana menghadapi rentenir, koperasi, bank syariah, bank konvensional atau seterusnya, Bapak bisa datang ke sekretariat kami untuk kami dampingi. Teknisnya akan kami sampaikan sesuai kasus yang jenengan hadapi. Bapak kasusnya kartu kredit dan KPR, tentu yang akan kami sampaikan terkait kartu kredit dan KPR. Akan aneh Bapak datang membawa kasus kartu kredit dan KPR, saya jelaskan tentang leasing, gak nyambung. Kalau yang lainnya datang lagi dengan kasus leasing, maka kami akan sampaikan teknis penyelesaian di sektor leasing. Jadi kasus per kasus akan kami sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi, yang jenengan bawa atau yang jenengan sedang terjerat. Silahkan nanti di Danau Sentani Raya bisa datang, bisa jam berapa Mas bukanya? 9 sampai 4 sore. Jam 9 dan 4 sore bisa datang Pak. Di sekretariat ini misi kami adalah membantu.
Jadi gak usah ngomong biaya, karena kami tidak akan memungut biaya apapun. Kami murni akan membantu panjenengan, mendampingi, bernegosiasi. Bahkan ada yang harus kami ambil alih, utangnya ada yang kami ambil alih, kemudian kami yang menyelesaikan. Ada juga utang yang kami talangi juga. Itu keputusan itu tentu melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sehingga di sini misi kami membantu. Jadi nggak usah takut, nggak usah mikir apa-apa gitu ya. Bawa apakah bawa buah, bawa beras, nggak usah. Apalagi bawa simpenan, nggak usah ya. Jadi ke sana bawa masalah aja nggak apa-apa. Itu menjadi ladang amal bagi kami untuk membantu. Teknis yang beraneka ragam, yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, itu sebenarnya hanyalah bentuk ikhtiar. Bapak Ibu kalau punya harapan atau punya rencana pengen punya uang, terus kemudian buka toko, maka buka toko itu bentuk ikhtiar. Kemudian apakah buka toko kita dapat duit atau tidak dapat duit, itu Allah yang akan memutuskan itu. Sedangkan wilayah kita hanyalah ikhtiar. Bisa dapat duit, bisa tidak. Yang membuat toko laris Allah, yang membuat toko itu sepi juga Allah. Orang berpikiran kalau toko di pinggir jalan besar mungkin ramai, tapi ternyata banyak orang yang mengeluh meskipun tokonya di pinggir jalan. Orang mengira kalau tokonya di dalam kampung mojok-jok terus sepi. Ternyata banyak orang yang merasa dia itu pembelinya tuh saking ramenya, Pak. Bahasa beliau itu sampai ora iso ndokok bokong. Paham maksudnya mboten? Dadi ngadeg. Sini bahasa Jawa paham mboten, Pak? Paham nggih? Itu ngadeg nglayani pembeli sampai ora iso ndokok bokonge. Saking ramene. Jadi ikhtiar kita membuka toko itu adalah bentuk ikhtiar, tapi hasilnya terserah Allah. Kita bicara teknis, yang kami sampaikan nanti apakah terkait kartu kredit atau lainnya itu teknis. Tapi teknis itu hanyalah ikhtiar belaka. Yang menentukan teknis itu efektif atau tidak, berhasil membantu jenengan keluar dari masalah ataukah tidak, itu lagi-lagi berarti terserah Allah. Betul nggih? Kita sepakat itu ya. Baik. Berarti Pak, yang kedua, selain teknis, kami harus juga menyampaikan kami sebut dengan ikhtiar langit. Karena jenengan lunas atau tidak lunas itu terserah Allah. Jadi jenengan harus punya ikhtiar langit. Frekuensi panjenengan dengan frekuensinya Allah harus sama. Jangan sampai jenengan berhadap-hadapan atau bermusuh-musuhan dengan Allah. Itu penting sekali. Kalau ikhtiar langit panjenengan sami berhasil dan Allah menerima, kemudian pertolongan itu datang dari Allah kepada panjenengan, maka masalah apa yang sulit bagi Allah? Hutang jenengan yang rumit, ada yang pakai namanya orang, ada yang pakai BPKB-nya orang, ada yang pakai sertifikatnya mertua, ada loh Pak. Sampai takut dicerai gara-gara itu. Serumit apapun, kalau Allah sudah menolong, selesai Pak. Bahkan yang nilainya tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal begini. Utangnya 500 juta. Usaha yang diharapkan mendapat penghasilan sedang sakit atau sedang bangkrut. Mau jual aset, susahnya luar biasa jual aset. Malah ada yang nggak ada dijual, nggak ada aset yang dijual. Itu milik mertua, itu milik Pak Le, itu milik Bule, dia nggak punya. Sehingga dia di situ berpikir hanya keajaiban yang bisa menolong. 500 juta bisa lunas dengan cara apa kalau bukan dengan keajaiban? Padahal yang punya keajaiban hanya Allah. Api panas bisa jadi dingin, itu Allah yang berbuat. Ada batu keluar onta, itu Allah yang berbuat. Di eranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ada bulan yang dibelah Nabi Muhammad dengan jari, itu Allah yang berbuat. Ada sungai yang begitu besar, kemudian dipukulkan sebuah tongkat, bisa membelah dan bisa dilalui sebagai jalan di eranya Nabi Musa alaihissalam, itu Allah yang berbuat. Bahkan jenengan kulo Pak, nek jenengan mau teliti, kita itu diciptakan dari air, dari cipratan air yang sedikit sekali. Tiba-tiba bisa mendengar, bisa melihat, bisa mencium wangi atau busuk, bisa meraba, bahkan bisa bengok, bisa durhaka, bisa zikir dan seterusnya. Itu berawal dari cipratan air yang sangat sedikit. Itu ajaib. Kalau hanya ngasih uang jenengan 500 juta itu mudah bagi Allah, karena ngasih 500 juta itu lebih ringan daripada menciptakan jenengan dari sepercik air. Memberi uang jenengan 500 juta itu mudah bagi Allah, lebih mudah daripada menciptakan bumi dan langit. Lebih mudah memberi uang 500 juta kepada panjenengan daripada menciptakan lamuk. Apa nyamuk? Tahu nyamuk Pak? Nyamuk itu kecil. Nek cara bahasa saya itu lamuk Pak. Di sini apa? Nyamuk. Itu bahasa Indonesia kayaknya Pak. Bahasa sini nyamuk. Yang Indonesia nyontak sini atau sini nyontak Indonesia itu? Sama ya. Podo nyontaknya maksudnya. Nyamuk itu kecil Pak. Jenengan era percaya itu ajaib. Jenengan coba pesen karo tukang pemahat atau pembuat patung. Pesen satu saja, ora usah nyamuk sing urip, ora mungkin iso. Patunge nyamuk sing seukur nyamuk. Ya ana matane, ya ana wulune, ya duwe ati, ya duwe jantung dan seterusnya. Pemahat manapun gak akan mampu menciptakan itu, meskipun hanya satu. Allah menciptakan lamuk Pak, nyamuk itu gak cuma satu. Jenengan cableki saben dino, ceplek, ono terus. Dia pemilik segala keajaiban. Lebih sulit menciptakan nyamuk itu daripada ngasih jenengan 500 juta, itu mudah bagi dia. Sehingga dengan demikian ikhtiar langitnya jenengan itulah yang menjadi penentu. Apapun ikhtiar yang akan kami sampaikan secara teknis di sekretariatan, itu hanyalah bagian dari ikhtiar, bukan penentu. Justru yang jadi penentu adalah ikhtiarnya jenengan kepada Allah. Ikhtiar langitnya jenengan kepada Allah, inilah yang menjadi kunci. Karena kalau ini berhasil, Allah menerima panjenengan, memberikan pertolongan, teknis apapun menjadi gak masalah. Teknis seperti apapun dibantu atau tidak, insya Allah selesai. Meskipun utangnya segede apapun, insya Allah lunas. Itu jika Allah menerima. Maka yang akan kami sampaikan di kesempatan ini adalah ikhtiar langit. Kami akan fokus di situ. Karena ikhtiar yang sifatnya usaha kita dalam akal, itu sifatnya sangat fleksibel. Kami punya ilmu Pak, bagaimana menghadapi kartu kredit, leasing motor atau mobil, koperasi, bank syariah, rentenir, bank detail istilahnya mriki ya. Bank-bank detail yang begitu banyak dan galak-galak itu, kami sudah punya pengalaman banyak sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan di Malang ini sudah banyak yang kami bantu, insya Allah. Cuman mungkin jenengan belum dengar ya, karena kami bergeraknya hanya smooth saja. Karena gerakan seperti ini kalau tidak dipandang dengan kebaikan, kami dianggap melawan konstitusi yang ada itu ya.